Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Kalimantan Selatan. Saya ingin bertanya Buya. Saya adalah seorang santri dan saya sudah mondok hampir 5 tahun Buya. Mohon doanya Buya supaya saya dapat menyelesaikannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang saya pertanyakan Buya, bagaimana jika saya ingin memakmurkan masjid di kampung saya Buya, yang sudah sangat kekurangan orang-orang yang berpengetahuan masalah agama. Sedangkan saya adalah seorang yang ummi, yang memiliki cedera dalam bacaan saya. Jadi saya bingung Buya, apakah saya boleh mengimami jamaah atau tidak? Sedangkan orang-orang kampung sangat mengharapkan kami Buya. Mohon penjelasannya Buya, bagaimana solusinya? Terima kasih Buya. Baik. Sebaik-baik orang itu adalah menyadari tentang kekurangannya. Repotnya orang itu kekurangannya nggak sadar. Tapi menyadari kekurangan itu tidak boleh masuk wilayah minder yang berlebihan. Sehingga tidak berbuat juga. Yang sedang-sedang saja. Artinya menyadari kekurangan itu wajar. Supaya jangan sampai dia itu melakukan sesuatu yang dia tidak mampu. Sehingga malah menjadikan sesuatu tersebut berantakan. Dia merasa dirinya ummi. Tapi bagaimana dia 5 tahun ummi? Mungkin belajarnya perlu serius sedikit. Ummi maksud bacaannya nggak jelas. 5 tahun membaca Fatihah nggak bisa kan? Ya mungkin perlu koreksi dulu para santri. Anggap saja dia memang ummi, lesannya nggak bisa fasih, nggak bisa keluar huruf-hurufnya. Karena mondok 5 tahun ya orang di kampungnya menganggap dia adalah orang yang mampu. Maka jangan paksakan dong, lalu jadi imam berantakan, malah marah orang kepada Anda. Itu loh, kalaupun ada orang menyodor, berkhusnudon kepada Anda, harus tuh ukur diri Anda sendiri. Kalau memang Anda perkirakan memang sudah cukup, karena di kampung itu mungkin tidak ada yang lebih bagus dari bacaan saya. Sejelek-jelek bacaan saya, rupanya paling bagus di kampung itu, majulah Anda. Ya bacaan saya pribadi bacaan insya Allah cukuplah untuk Fatihah yang sah. Tapi kalau tiba-tiba suruh jadi imam di masjid mana gitu, masjid At-Taqwa alun-alun Cirebon, ya nggak berani saya. Tahu diri dong. Maksain ini, orang pada jenuh nanti. Artinya kita tahu diri itu penting. Sebagian orang memaksakan diri, masya Allah, nggak tahu gelar jadi imam tuh kayak dapat apa gitu ya. Maksudnya kalau tidak mampu ya jangan maksain diri. Sampai suatu ketika kita menemukan di sebuah masjid itu imam itu membaca Fatihah ada karu-karuan. Setelah kita tanya, kok memang tidak ada yang lainnya? Ya ada sih. Loh, terus kenapa gak ada yang ganti? Karena dia nggak mau, karena dia yang bangun masjid. Oh dia rupanya dia bangun masjid hanya pengen jadi kiainya saja, pengen jadi itu imam masjid. Innalillah. Bacaannya nggak karu-karuan. Kalau nggak karu-karuan, tahu diri lah. Nah, tapi bagaimana punya semangat untuk menghidupkan masjid? Cari. Jadi Anda mungkin misalnya cari orang dengan serius, cari kawan, telepon kawan, ajak orang. Jangan sampai Anda memaksakan Anda maju sesuatu yang Anda tidak mampu, nanti akan menjadikan sebab berantakan. Nah, seperti itu. Kita hanya mengingatkan saja sebagian orang, yaitu maju di sebuah tempat yang dia tidak mampu. Tambah menjadikan malu dan sebuah kerusakan akan didapat. Kemudian di sisi lain, ini jangan sampai dikuasai dengan keminderan yang berlebihan. Jangan bercita-cita menjadi orang yang nomor 1. Maksudnya ambisimu jadi orang nomor 1. Kadang nomor 1 terlalu jauh bagimu menjadi sebab orang putus asa. Paling tidak menjadilah orang yang setiap saat lebih bagus dari hari kemarin. Itu saja. Itu tanggamu. Tangganya 100 melompat, jungkir balik nanti. Jadi paling tidak kamu punya prinsip bahwasanya yang penting aku akan menjadi lebih baik dari hari kemarin. Itu saja. Terus nanti nyampe sendiri. Angan-angan ini terlalu ganti. Saya ingin seperti Qori Abdul Basit Abdul Somad. Saya ingin jadi Qori ini. Kejauh banget ini. Yang penting aku menjadi ada sebagian orang ambisinya aku menjadi orang yang namudaji nomor 1 nggak terlalu jauh, nanti nggak nyampe. Tapi prinsip yang harus ada padamu adalah pokoknya aku harus menjadi lebih bagus dari hari kemarin. Yang dekat aja, nggak usah jauh-jauh.
Aku harus lebih bagus dari hari kemarin. Bacaanku terus naik sendiri terus. Bisa jadi nanti pada finalnya engkau menjadi terbaik, itu bisa. Gitu loh caranya nih. Makanya tadi maksudnya tidak harus targetmu harus menjadi seperti Qori ini. Paling tidak menambah pelan-pelan sehingga nanti insya Allah menjadi imam yang sah di situ. Jadi jangan dikuasai keminderan juga. Tapi juga jangan dengan ketidakmampuan kita tuh maksakan diri, maka itu akan menjadi berabe, berantakan urusan kita. Wallahu a'lam bishawab.